Selamat berjumpa kembali dalam pembahasan kita tentang berbagai tema yang amat menarik untuk kita kaji bersama. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas suatu tema, yaitu tentang penelitian kuantitatif. Kita tahu bahwa penelitian kuantitatif ini merupakan suatu penelitian yang mengambil data dalam jumlah yang cukup banyak, bisa puluhan, bisa ratusan, bahkan bisa ribuan. Hal ini karena populasi dari responden penelitian kuantitatif ini sangatlah luas. Penelitian ini akan sangat cocok bila digunakan untuk meneliti permasalahan yang telah jelas. Kemudian juga memiliki populasi yang cukup luas dan bermaksud untuk menguji suatu hipotesis. Nah, untuk penelitian kuantitatif ini ada beberapa karakteristik yang melekat pada dirinya, dalam tanda kutip adalah penelitian kuantitatif ini, yaitu yang pertama bahwa penelitian kuantitatif karakteristiknya itu adalah menggunakan pola berpikir deduktif, rasional, empiris ataupun top down, yang berusaha untuk memahami suatu fenomena dengan cara menggunakan konsep-konsep yang umum untuk menjelaskan berbagai fenomena yang bersifat khusus. Ini adalah karakteristik yang pertama dari penelitian kuantitatif. Kemudian karakteristik yang kedua, yaitu bahwa subjek yang diteliti, data yang dikumpulkan, dan sumber data yang dibutuhkan, serta alat pengumpul data yang dipakai itu sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya. Ini adalah karakteristik yang kedua. Kemudian yang ketiga, karakteristiknya adalah bahwa logika yang dipergunakan itu adalah logika positivistik dan menghindari hal-hal yang bersifat subjektif. Ini adalah karakteristik dari penelitian kuantitatif yang ketiga. Kemudian karismatika dari penelitian kuantitatif itu salah satunya ada pada tujuannya, yang mana tujuan dari penelitian kuantitatif ini adalah untuk menyusun ilmu nomotetik, yaitu ilmu yang berupaya untuk membuat hukum-hukum dari generalisasinya. Ini adalah yang keempat. Kemudian yang kelima, karakteristiknya dari penelitian kuantitatif adalah bahwa proses penelitiannya itu mengikuti prosedur yang telah direncanakan. Itu tadi beberapa karakteristik yang melekat pada penelitian jenis kuantitatif. Nah,
penelitian kuantitatif itu sendiri ada beberapa jenis metodenya. Metode yang pertama adalah korelasi. Yang mana korelasi ini merupakan suatu metode yang digunakan dalam suatu analisis ataupun evaluasi, utamanya untuk mendeteksi tentang sejauh mana variasi pada suatu faktor berkaitan dengan variasi pada satu atau lebih faktor lain berdasarkan koefisien korelasi. Ini adalah metode jenis pertama. Kemudian yang kedua itu adalah dengan menggunakan metode inferensial. Yang mana metode inferensial ini diterapkan dengan melakukan suatu analisis hubungan antar variabel dengan pengujian hipotesis. Dalam penelitian inferensial dapat pula di dalamnya membahas berbagai hal tentang khususnya besarnya peluang kesalahan dalam pengambilan kesimpulan. Ini adalah jenis metode yang kedua. Kemudian yang ketiga, itu juga ada yang namanya metode deskriptif. Yang mana metode deskriptif ini merupakan suatu metode dengan suatu rumusan masalah yang memadukan penelitian untuk mengeksplorasi situasi sosial yang akan diteliti secara menyeluruh, luas, dan mendalam. Metode ini memiliki tujuan antara lain untuk mendeskripsikan secara sistematis tentang fakta atau karakteristik dari populasi tertentu secara faktual dan cermat. Itu adalah yang ketiga. Kemudian yang keempat itu ada dengan metode survei. Yang mana metode survei ini acap kali digunakan dalam suatu analisis ataupun evaluasi guna membuat yang namanya proses dan hasil penelitian secara sistematis, secara faktual dan akurat terhadap berbagai fakta populasi. Metode survei ini seringkali digunakan untuk memperoleh atau mengumpulkan data ataupun informasi tentang populasi yang cukup besar. Dan biasanya ini menggunakan sampel yang relatif lebih kecil. Ini adalah metode keempat, yaitu survei. Kemudian yang kelima yaitu dengan metode kausal komparatif, di mana metode kausal komparatif ini acap kali digunakan dalam suatu analisis ataupun evaluasi untuk mengetahui adanya kemungkinan hubungan sebab akibat. Ini adalah yang kelima, kausal komparatif. Kemudian yang keenam itu ada metode yang disebut dengan metode eksperimen,
di mana metode eksperimen ini merupakan suatu penelitian yang dilakukan untuk menguji efektif ataukah tidak dari suatu variabel eksperimen. Penelitian ini biasanya akan lebih banyak digunakan dalam bidang-bidang eksak. Terdapat dua jenis penelitian eksperimen ini, yaitu jenis semu dan jenis sungguhan. Untuk metode eksperimen semu itu digunakan dalam suatu analisis ataupun evaluasi untuk memperoleh informasi yang merupakan perkiraan yang dapat diperoleh data sebenarnya. Biasanya ini akan banyak digunakan dalam kondisi yang tidak memungkinkan untuk mengontrol dan atau memanipulasikan variabel yang relevan. Ini adalah metode yang keenam dari penelitian kuantitatif. Kemudian yang ketujuh itu ada suatu metode yang disebut dengan metode komparatif. Yang mana metode komparatif ini merupakan suatu metode yang berfungsi untuk membandingkan dua perlakuan atau lebih dari suatu variabel atau beberapa variabel sekaligus. Nah, penelitian dengan menggunakan metode komparatif ini memiliki tujuan diantaranya adalah untuk melihat perbedaan dua atau lebih situasi, peristiwa, kegiatan, ataupun program. Perhitungan yang digunakan dalam metode komparatif ini adalah berupa persamaan dan perbedaan dalam aspek perencanaan, pelaksanaan, serta faktor-faktor pendukung hasil. Itulah beberapa di antara metode yang bisa dan acap kali dipakai dalam penelitian jenis kuantitatif. Nah, kita tahu bahwa banyak sekali rekan-rekan mahasiswa, dosen, atau siapapun yang berperan sebagai peneliti itu menggunakan metode ini atau metode kuantitatif ini. Nah, oleh karenanya kita juga perlu mengenal tentang berbagai kelebihan dari metode penelitian kuantitatif ini. Yang pertama, kelebihan dari metode kuantitatif ini adalah bahwa penelitian jenis ini itu dapat digunakan untuk melakukan pendugaan ataupun peramalan. Ini adalah kelebihan yang pertama. Kemudian kelebihan yang kedua
dari penelitian kuantitatif ini adalah dalam aspek ukuran penelitiannya yang cukup besar, sehingga ini menjadi nilai tambah tersendiri. Kemudian kelebihan yang ketiga dari penelitian kuantitatif adalah bahwa hasil dari analisis yang telah ataupun akan dilakukan dengan penelitian jenis ini akan dapat diperoleh dengan akurat manakala digunakan sesuai dengan kaidah-kaidah ataupun aturan-aturan yang ada. Ini adalah kelebihan yang ketiga. Kemudian yang keempat, kelebihan dari penelitian kuantitatif ini adalah bahwa penelitian ini akan dapat mencapai suatu hasil maupun proses yang lebih spesifik, jelas, dan juga rinci. Ini adalah kelebihan yang keempat. Kemudian yang kelima, penelitian kuantitatif ini juga dapat digunakan untuk mengukur interaksi hubungan antara dua ataupun lebih variabel. Ini adalah kelima. Kemudian yang keenam, kelebihannya itu adalah bahwa penelitian ini berjalan akan lebih objektif. Dan kelebihan yang ketujuh dari penelitian kuantitatif ini adalah bahwa penelitian kuantitatif dapat merupakan suatu penyederhanaan atas realitas permasalahan yang kompleks dan rumit dalam suatu model. Itu semuanya adalah kelebihan dari penelitian kuantitatif. Kemudian, kalau tadi kita sudah mengenal beberapa kelebihan dari penelitian kuantitatif, maka selain kelebihan pun pasti ada kekurangannya. Nah, apa yang menjadi kekurangan dari penelitian kuantitatif ini? Kekurangan-kekurangannya diantaranya adalah bahwa yang pertama itu berdasarkan kepada anggapan-anggapan atau asumsi. Ini adalah kelemahan atau kekurangan yang pertama. Kemudian yang kedua, biasanya keterlibatan dari perisetnya itu terbatas. Kemudian yang ketiga, kekurangannya adalah bahwa data itu dalam penelitian kuantitatif haruslah berdistribusi normal. Keempat, kekurangannya yaitu bahwa penelitian jenis kuantitatif ini dibatasi oleh peluang untuk menggali responden dan kualitas perangkat kumpulan data originalnya. Kemudian kekurangan yang kelima itu adalah orientasi, hanya sebatas kepada jumlah saja. Itu adalah beberapa kekurangan dari penelitian kuantitatif. Nah, setelah kita mengenal tentang penelitian kuantitatif, lantas apa yang menjadi tujuan dilakukannya suatu penelitian jenis kuantitatif ini?
Ada beberapa tujuan yang bisa kita garis bawahi dari aktivitas penelitian kuantitatif ini, yaitu yang pertama, bahwa penelitian kuantitatif itu bertujuan untuk mengembangkan model matematis, bukan hanya mengadopsi tren saja, melainkan juga membangun hipotesis yang berhubungan dengan keadaan nyata yang akan diteliti. Ini adalah tujuan pertama. Kemudian yang kedua, tujuannya adalah untuk menentukan variabel dalam sebuah populasi, baik dalam bentuk studi deskriptif maupun studi eksperimental. Ini adalah tujuan kedua. Kemudian yang ketiga, tujuannya adalah dalam rangka melakukan pengukuran untuk membantu melihat hubungan antara data secara kuantitatif dengan pengamatan empiris. Itulah pembahasan sangat singkat kita tentang penelitian kuantitatif ini. Mudah-mudahan memberi manfaat bagi kita semua, dan kita akan melanjutkannya dengan membahas berbagai tema yang tidak kalah menariknya pada sesi-sesi berikutnya. Terima kasih atas perhatian Anda semua. Jangan lupa setelah menyaksikan tayangan ini, silakan klik di layar Anda untuk like, komen, share, dan tentu saja jangan lupa subscribe.